tindakan seorang gadis kecil telah membuatmu merasa sesat di seluruh layar. Sekarang, pernahkah Anda melihat anak-anak dari keluarga manapun yang seperti lubang itu? Persis seperti yang Anda pikirkan. Gadis ini punya masalah, apalagi penyakit jiwa. Disebut kurang akal. Sederhananya, ini adalah kurangnya keamanan. Tidak ada dukungan spiritual. Misako kecil hanya perlu melihat lubang untuk mengisinya. Mengisinya saja sudah bisa mengisi ruang kosong di hatiku. Suatu hari gadis itu menghadapi masalah yang sulit. Itulah mulut sumur. Ada lubang di penutup sumur. Untuk mengisi lubang ini, Misako menangkap sesuatu. Ada biawak, ada siput, ada cacing. Bahkan kutu busuk pun tidak luput dari hal ini. Satu demi satu, gadis itu memasukkannya ke dalam lubang. Terakhir, ambillah sebanyak yang Anda bisa setiap saat. Misako bahkan menggunakan topi yang dia temukan untuk membawanya. Alhasil, saat itu datanglah seorang gadis kecil mencari topi. Tanpa ragu, Misako memberikan topi itu kepada orang lain. Hasilnya ketika dia membuka topinya, seekor katak hijau melompat keluar. Gadis kecil itu terkejut dan melompat ke kolam terdekat. Misako melihat gadis lemah itu tenggelam. Kekosongan di hatiku sepertinya terisi. Dia hanya berdiri di sana menatap gadis yang tenggelam itu. Misako baru sadar, dukungan spiritual saya adalah menyaksikan orang lain meninggal, daripada mengisi lubangnya. Namun dalam 10 tahun ke depan, Misako belum pernah menemui hal seperti ini lagi. Jadi ada kekosongan di hatinya. Sangat rindu untuk diisi. Hasilnya harus datang pada akhirnya. Dia melihat dengan matanya sendiri topi seorang gadis kecil tertiup angin ke selokan. Saat ini seorang pria baik lewat. Jadi saya mengangkat potongan baja yang menutupi saluran pembuangan. Kakak laki-laki gadis itu memasukkan kepalanya ke dalam untuk mengambil topi itu. Karena pelat baja itu terlalu berat, pria yang baik membutuhkan banyak usaha. Melihat hal tersebut, Misako berpura-pura bersikap baik dan datang membantu. Benar saja, sedetik kemudian bocah itu tewas di tempat. Misako melihat pemandangan ini. Kekosongan di hatiku sudah lama terisi. Wajahnya menunjukkan senyum ceria. Seiring berjalannya waktu, Misako tumbuh dewasa. Orang-orang seperti dia yang tidak memiliki dukungan. Karena saya bisa mendapatkan pekerjaan. Dia bersekolah di sekolah memasak. Hasil di sini, dia bertemu orang aneh yang mirip dengan dirinya. Karena penasaran, dia pulang bersama orang itu. Seperti yang diduga, dia terlihat persis seperti Misako. Gadis ini juga tidak normal. Setengah lengan penuh bekas luka. Itu semua karena dia melukai dirinya sendiri untuk mengisi kekosongan di hatinya. Tidak mengharapkan adegan ini, menyebabkan mata Misako bersinar terang. Bahkan merasakan gadis di depannya merupakan dukungan spiritual baginya untuk tekun mengisi kekosongan hatinya. Maka sejak saat itu keduanya menjadi teman dekat. Sekalipun kami berteman baik, kami tetap tidak bisa menghindari saling menyakiti. Mereka mulai saling memuaskan. Terus terang, kamu memotongku dengan satu cara, aku memotongmu dengan cara yang lain. Sayatan menjadi semakin sering, hubungan keduanya pun menjadi semakin erat. Akibatnya, sahabatnya pingsan. Misako baru mengetahui kalau sahabatnya tidak bisa menggunakannya. Namun dia berani seenaknya memotong tangannya di belakang punggung. Tapi sahabat ini berbicara terus terang. Dia mengkritik Misako karena tidak senang ketika tangannya terluka. Ini untuk Misako adalah pengkhianatan besar. Jika Anda pernah berkhianat, jangan diabaikan begitu saja. Jadi Misako mengeluarkan pisau sepanjang 40 cm. Bukankah itu menyenangkan? Baiklah, aku akan membuatmu bahagia. Misako membuat luka dalam di tangan sahabatnya. Darah segar segera keluar. Tidak lama kemudian, sahabatnya begitu bahagia hingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, tak hanya kekosongan di hati sahabatmu saja yang terisi. Bahkan jika Misako membunuh seseorang, dia merasa puas. Tapi karena kematian sahabatku, Misako kehilangan dukungan spiritualnya lagi. Namun meski begitu, kita tetap harus terus hidup. Setelah lulus dari sekolah kuliner, Misako juga mendapatkan pekerjaan. Namun lambat laun dia menemukannya. Sejak hari saya kehilangan dukungan spiritual saya. Dia tidak lagi ingin berbicara dengan orang lain. Semua rekannya memuji penampilannya. Tapi bagi Misako yang aneh, dia merasa sangat gatal. Jadi dia berhenti dari pekerjaannya dan mulai bekerja sebagai pelacur. Namun yang tidak disangka Misako adalah karena dia baru saja berganti pekerjaan. Julukannya sebagai setan pembunuh juga ditetapkan.
Ketika Anda keluar, apakah Anda pernah bertemu seseorang yang Anda kenal? Saya bertemu gadis ini. Orang itu adalah mantan rekannya. Di saat yang sama, menatap gadis di depannya. Saat dia belajar di luar ruangan, dia juga merasa bersemangat. Ini adalah Dewi yang tidak bisa saya tangkap sebelumnya. Orang ini ingin pamer, sengaja menelpon rekannya yang lain. Ceritakan kisah bahwa Misako ada di sini. Tapi dia sangat bangga sehingga dia tidak memperhatikan. Mata gadis yang berdiri di belakangnya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini bahkan sampai mengajak Misako kembali ke tempat dia dulu bekerja. Bahkan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Setelah berbicara, dia membawanya ke meja. Dia menatapnya dengan lapar. Tapi saat dia mewujudkan mimpinya, Misako memegang panci di sebelahnya. Pukul kepalanya dengan bong. Aku akan membiarkanmu memberitahuku. Biarkan kamu menghinaku, biarkan kamu melakukan banyak hal. Begitu saja, Misako dengan tegas membunuh rekannya. Ini adalah orang ketiga yang Anda bunuh. Setengah tahun yang lalu dari orang kedua. Yang 5 tahun lalu dari orang pertama. Misako setelah membunuh seseorang, berdiri di atas jembatan, Anda bisa dengan ahli melemparkan tombak ke dalam danau. Pada saat ini, tiba-tiba turun salju. Di seberang jembatan ada sosok kesepian yang mirip denganku. Muncul di pandangan Misako. Dia berjalan menuju orang itu. Ucapkan beberapa patah kata untuk berkenalan. Jam berapa? Biar ku lihat. Ini belum jam 9.15. Pria naif ini tidak dapat memahami maksud Misako. Misako juga sangat berterus terang. Aku sangat kekurangan uang, hasil yang tidak diharapkan Misako. Pria di depannya tidak hanya naif, apalagi dia orang baik. Setelah Misako selesai menyatakan niatnya, pemuda itu berdiri, mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang, menaruhnya langsung ke tangannya. Pada suatu malam bersalju, dia mengundangnya makan semangkuk mie panas. Beberapa hari kemudian, setiap kali Misako melewati jembatan itu dia akan melihatnya. Tapi setiap kali anak itu melihat Misako, jangan ajak dia makan mie. Saya akan memberikan uangnya secara langsung. Sama sekali tidak membuatnya terlihat murahan. Tapi hal ini membuat Misako sedikit terkekang. Jadi aku sudah bilang padamu, bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dilakukan? Tumpukan uang ini tidak baik untuk saya ambil. Yosuke juga berpikir, akhirnya membawanya pulang. Tapi hanya menyuruh Misako untuk meletakkan tangannya di keningnya untuk membantunya tidur. Letakkan di sana selama beberapa hari. Misako juga merasa penasaran. Dia bertanya padanya apakah ada sesuatu yang salah. Lagi pula, orang baik mengeluarkan uang tanpa tujuan. Yosuke juga tidak menyembunyikan hasilnya, tapi mengakui bahwa aku sebenarnya tidak baik-baik saja. Penyebab utamanya adalah psikologis. Karena 5 tahun lalu, dia tidak sengaja membunuh seorang bayi. Saat itu, dia hanya karena kebaikan, ingin membantu mengangkat penutup saluran air. Bawa anak itu ke atas topinya. Akibat yang tidak terduga adalah papan itu terlalu berat. Akhirnya aku tidak bisa menahannya lagi. Papan tersebut terjatuh dan menimpa bocah tersebut hingga tewas di tempat. Setelah itu, karena motif baiknya, pengadilan membebaskannya. Tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Bahkan menyiapkan sebotol racun untuk dirinya sendiri. Jika saya tidak tahan lagi, saya akan bunuh diri. Dengarkan Yosuke berbicara tentang masa lalunya. Misako juga menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia juga mengenal laki-laki yang baru saja diceritakan Yosuke. Adalah keinginanku untuk membunuh tahun itu. Dia sengaja menekan tutupnya. Dia meremukkan bocah itu sampai mati dan langsung mengambil topinya. Jadi itu juga karena Misako. Hal itu membuat Yosuke hidup dalam rasa malu dan menyalahkan diri sendiri seumur hidupnya. Hal ini juga membuatnya sakit jiwa. Tapi saat ini Misako tiba-tiba merasa mual. Dia berbalik dan berlari ke kamar mandi. Meski tidak banyak orang yang ditemui Yosuke, tapi dia masih bisa melihat bahwa Misako sedang hamil. Lalu dia secara proaktif menyarankan, menikahlah dengan Misako agar dia bisa melahirkan bayi ini. Karena seperti yang Anda lihat, besarkan saja anak yang bukan milikmu. Hanya mempunyai kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Misako ingin Yosuke lepas dari hantu psikologis. Jadi permintaanmu dipenuhi, segera keduanya menikah. Untuk kehidupan masa depan Misako bersama anak-anaknya, Yosuke membeli rumah di pinggiran kota. Tidak lama kemudian, Misako melahirkan seorang putra. Sejak punya anak, entah itu Misako atau Yosuke, dari lubuk hati mereka yang terdalam telah terjadi perubahan.
Misako juga tidak lagi membunuh orang karena nafsu, tapi dengan sepenuh hati tetap di rumah dan menjaga suami dan anak-anaknya. Bisa bersama dua orang sekaligus. Dia secara bertahap menemukan kekosongan di hatinya. Bukan hanya pembunuhan tapi juga karena cinta keluarga. Dan Yosuke sudah ada sejak Misako dan anaknya. Juga secara bertahap lepas dari hantu psikologis. Memulihkan kemampuannya untuk tidur juga membuktikan hal itu. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari seorang pria muncul. Dia datang untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga Misako. Pelecehan ini akhirnya menjadi menghancurkan. Orang ini terlihat familiar, bukan? Dia berjalan menuju Misako dengan wajah penuh nafsu. Pria ini adalah kenalan lama Misako. Misako tahu itu sekarang. Orang yang datang menemuinya hari ini jelas bukan orang baik. Seperti yang diharapkan, dia memberitahu Misako. Kamu membunuh rekanmu yang meninggal 7 tahun lalu, kan? Ingin tahu bagaimana aku tahu? Kalau begitu ikuti aku. Karena takut dia akan melaporkannya ke polisi, Misako tidak terlalu memikirkannya. Mengikutinya langsung ke hotel. Dalam perjalanan ke kamar, Sato menceritakan segalanya pada Misako. Setelah mengetahui kebenarannya, Misako langsung mengungkapkannya. Atas nama minum bersama, manfaatkan kesempatan ini untuk berhenti merokok. Karena apa yang dikatakan Sato mirip dengan dugaan Misako. Hari itu sebelum dia membunuh rekannya, dia memanggil. Jadi satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya, hanya orang yang menjawab telepon. Jadi kalau bukan Misako, aku takut salah tebak. Sudah mengirimnya dalam perjalanan. Hari ini Sato meninggal, tidak ada yang ingat apa yang terjadi tahun itu. Tapi Misako terlalu ceroboh. Meskipun tidak ada lagi surat kabar lama, surat kabar baru telah hadir. Kedua polisi ini mengikuti jejak dan menemukan rumah Misako. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi. Tapi ini untuk orang seperti Misako yang sering membunuh orang. Memfilmkan polisi seperti kincir adalah perkara sederhana. Padahal Misako dengan mudah mengakali polisi. Namun tetap saja membuat suaminya curiga. Lagi pula, sebelum bertemu dengannya, dia ingin bunuh diri. Jadi dia menyembunyikan sebotol racun. Hanya Misako yang tahu tentang vas ini. Saat ini racunnya hanya tersisa setengahnya. Sulit bagi Yosuke untuk tidak curiga. Jadi dia datang untuk bertanya padanya, apakah orang itu dibunuh olehmu? Misako juga ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mustahil untuk mengatakan kebenaran kepada suaminya. Karena Misako mengetahui hal itu. Jika Anda mengakuinya, kisah sebelumnya juga akan terungkap. Namun setelah berpikir sejenak, Misako merasa dia menyembunyikan kebenaran. Sangat tidak adil terhadap suami dan pernikahan. Oleh karena itu dia memutuskan, tuliskan semua cerita dari kecil hingga besar. Dan pembunuhan itu, lalu memberikannya kepada suaminya. Aku akan bunuh diri untuk menebus kesalahanku. Pada malam dia bunuh diri, sesuatu terjadi lagi. Air mencapai dada Misako. Tapi anaknya yang berusia 6 tahun datang. Hasilnya, saya tidak tenggelam. Maka aku akan tenggelam. Misako mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya Misako menarik anaknya ke pantai. Adapun dia kehabisan energi dan tidak punya jalan kembali. Bertahun-tahun kemudian, putranya selesai membaca buku harian berdebu itu. Tapi dia tidak berani mempercayainya. Aku dan ibuku pernah menjadi pembunuh gila. Saat ini, ayahnya, juga suami Misako, kembali. Lihat buku harian di atas meja. Dia juga tidak banyak bicara. Hanya berbicara denganmu. Meskipun ibumu adalah iblis pembunuh. Tapi cintanya pada anaknya, tidak kalah dengan ibu manapun di dunia ini. Tapi Ryosuke tidak bisa mendengar sepatah kata pun saat ini. Bahkan melaporkan kematiannya karena tidak berani mengakuinya. Misako adalah ibumu. Yosuke juga tidak menjelaskan hal ini. Karena dia tahu bahwa siapapun, tidak sulit untuk mencintai ibunya. Bukan hanya seorang pembunuh yang berlutut. Masih gadis jalanan. Tapi Yosuke tidak memberitahuku. Buku harian ini belum selesai. Karena saat itu Misako sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melihat matahari. Untung saja Yosuke muncul di saat yang tepat. Selamatkan dia dan bawa dia ke rumah sakit. Saat itu, Yosuke juga membaca buku harian pembunuhan Misako. Dia tidak bisa menerima kebenaran ini. Karena sebelum aku bertemu Misako, saya seorang pria yang hanya ingin minum racun dan mati. Alasannya karena bertahun-tahun yang lalu dia secara tidak sengaja membunuh seorang anak laki-laki. Sekarang setelah membaca buku harian Misako, dia baru mengetahui kematian anak laki-laki itu tahun itu.
Itu sepenuhnya dilakukan dengan sengaja oleh gadis di sebelahnya. Tapi gadis di sebelahnya saat itu Misako. Setelah mengetahui faktanya secara menyeluruh, Yosuke, selain takut, juga sangat marah. Bahkan setelah Misako bangun, dan menyuruh Misako mati, Misako juga tidak keberatan. Dia diam-diam mengikuti Yosuke ke tempat penampungan air. Setelah turun dari bus, Yosuke menggunakan tali untuk mengikat tangan Misako, lalu diikat ke batu besar. Mungkin karena merasa malu, Misako tidak protes, tetapi secara proaktif berdiri di samping tempat penampungan air. Tapi saat ini Misako melangkah setengah jalan. Yosuke membalas pelukannya. Pasalnya, keduanya sudah menikah bertahun-tahun. Misako telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Mungkin kekuatan terakhirnya, dia memberikan hukuman kepada Misako yang melukainya saat itu. Seperti hari pertama mereka bertemu, dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan semua uangnya, memberikannya pada Misako dan berkata, "Jangan muncul di hadapanku bersama putramu di masa depan." Meski bahasanya sangat lembut, tapi bagi Misako, itu seperti pisau yang menusuknya ribuan kali. Melihat Yosuke pergi, dia tahu berapa tahun usaha yang telah dia lakukan. Akhirnya sungai mengalir ke laut. Yosuke tentu saja akan merasa tidak nyaman sama sekali. Tapi mungkin melakukannya adalah penjelasan untuk dirinya sendiri kenapa dia harus menderita seperti itu. Setelah itu, Misako menjalani operasi plastik dan mendapatkan pekerjaan baru. Namun secara kebetulan, bertahun-tahun kemudian dia bertemu dengan seorang gadis di sini. Dengarkan saja dia dan kamu akan tahu. Pacar gadis itu adalah putranya Ryosuke. Tapi karena hutang ke rentenir, sehingga mereka kerap memaksa mereka syuting untuk melunasi utangnya. Jadi demi kebahagiaanmu, Misako berpura-pura menjadi bibi gadis itu dan datang mencari Ryosuke. Berbicara tentang gadis yang dipaksa syuting untuk Ryosuke. Namun tak disangka Ryosuke tidak memperhatikan identitas Chie. Dia hanya memperhatikan orang-orang yang menindas Chie. Dia bahkan mengatakan ingin membunuh secara pribadi orang yang membawa pergi Chie. Tapi keesokan harinya, saat Ryosuke memegang pisaunya dan bersiap mempertaruhkan nyawanya, buka pintunya, menemukan bahwa pengganggu Chie sudah mati. Ketika Ryosuke tahu ibunya belum meninggal, jadi dia langsung memikirkannya. Hal-hal ini mungkin dilakukan oleh ibumu. Jadi setelah pulang, dia mengungkap identitas Misako dan menceritakan semuanya. Lalu bertanya pada Misako apakah dia ibunya. Oleh karena itu Ryosuke menjabat lengan Misako. Bekas luka berbentuk bulan sabit muncul. Ryosuke yakin, wanita di depanku adalah ibuku. Lalu dia marah. Bukankah ibu bilang dia tidak membunuh orang? Mengapa kamu membunuh seseorang kali ini? Misako juga tidak tahu harus berkata apa. Keduanya tetap diam seperti itu sampai subuh. Akhirnya melewati malam yang gelisah. Misako akhirnya mengucapkan kata-kata yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, ibuku telah membunuh banyak orang. Karena kebahagiaanmu, hal-hal ini tidak penting. Apalagi dia memberitahu Ryosuke, dia membunuh orang sekarang tidak seperti dulu. Mudah dideteksi oleh polisi. Setelah selesai berbicara, bersiaplah untuk menyerah. Hasilnya beberapa detik kemudian, Bu, ayah dirawat di rumah sakit pusat. Kamar 509. Akhirnya Misako mengikuti alamat yang diberikan Ryosuke padanya. Melihat seseorang terbaring di ranjang rumah sakit, mereka saling memandang dan tersenyum. Sepertinya kita bertemu satu sama lain ketika kita masih muda. Film berakhir di sini. Selamat tinggal semuanya.